Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial dengan tugas dari dosen saya, Bapak Ahmad Jamaluddin SHMH. Di sini saya akan membuat sebuah surat gugatan dalam memenuhi ujian akhir semester. Sebelum meranjak kepada pembahasan lebih mendalam lagi, di sini saya akan memaparkan pengertian surat gugatan. Menurut Dr. Mukti Arto SH menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan surat gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Nah, untuk selanjutnya di sini bisa dilihat ada contoh surat gugatan. Saya akan menjelaskan bagaimana membuat surat gugatan dan bagaimana formatnya. Bisa dilihat di sini sudah jelas kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri di Bandung. Di sini dan sudah tertera juga tanggal, bulan, dan tahunnya. Nah, untuk yang pertama, saya mengutip dari Fauzi Yusuf Hasibuan dalam bukunya Praktek Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri, menyatakan bahwa persyaratan mengenai isi gugatan dapat dijumpai dalam pasal 8 nomor 3 Reglement of the Burgerlijk Rechtvordering. Nah, ada ketentuan yang harus kita buat dalam membuat gugatan. Yang pertama, harus adanya identitas para pihak. Nah, di sini bisa dilihat identitas para pihak. Di sini saya sudah di blok. Nah, apa sih pengertiannya itu? Nah, untuk pengertiannya itu yaitu ciri dari penggugat dan tergugat, nama lengkapnya, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal atau kewarganegaraan. Nah, jadi bisa diperjelas tuh bagaimana yang sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan, pemohon, dan termohon. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, yaitu harus adanya alasan gugatan atau bisa disebut dengan fundamentum petendi atau posita. Ya, di sini adanya alasan-alasannya. Nah, 1 sampai di sini sampai poin 7. Nah, biasanya ini itu terdiri dari 2 sub atau 2 bagian. Nah, ada bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya. Ada juga bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya. Seperti itu. Itu yang kedua. Nah, dan yang ketiga itu adanya tuntutan. Nah, bisa lihat di sini. Tuntutan atau bisa disebut juga dengan petitum. Nah, di sini ada tuntutan primer. Nah, ada 8 tuntutan. Contohnya itu. Jadi tuntutan primer atau tuntutan pokok yang merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita. Ada juga tuh tuntutan tambahan yang artinya itu bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara yang merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok. Tapi di sini hanya tuntutan pokok saja. Tuh. Nah, yang terakhir di sini ada yang namanya subsidiar. Apa sih subsidiar itu? Nah, sama subsidiar itu
tuntutan subsidiar atau pengganti. Nah, tuntutan ini diajukan dalam rangka mengantisipasi apabila tuntutan pokok dan tambahan tidak diterima oleh hakim. Nah, biasanya ini berbunyi ex aequo et bono. Ex aequo et bono yang artinya hakim mengadili menurut keadilan yang benar atau mohon putusan seadil-adilnya. Nah, jadi itu beberapa cara untuk membuat surat gugatan dan bagaimana formatnya. Itu tadi sudah saya jelaskan dari awal hingga akhir. Seperti itu. Dan itulah yang dapat saya jelaskan tentang surat gugatan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.